like the video? Please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk hari ini kita memasuki tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Baiklah, siapa yang masih ingat tentang jenis hewan? Ada berapa? Ya, benar sekali. Ada 2. Apa saja sih jenis hewan itu? Ya, jenis hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, dan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Yo anak-anak, siapa yang masih ingat apa saja sih hewan vertebrata itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Nah, hewan vertebrata itu terdiri dari kelompok burung, kelinci, mamalia, terus ada reptil, ya, kadal, berikutnya ada katak, dan terakhir ada ikan. Nah, ini adalah kelima kelompok hewan yang termasuk ke dalam hewan vertebrata. Nah, berikutnya, bagaimana sih organ gerak hewan yang tergolong dalam kelompok vertebrata? Nah, hari ini kita akan menjelaskan ini. Mem akan menjelaskan sedikit tentang organ gerak hewan vertebrata ya. Yang pertama adalah kelinci. Contohnya adalah kelinci. Kelinci bergerak itu menggunakan 2 tungkai kaki depan dan kaki belakang. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan lebih kuat. Biasanya kelinci menggunakan kaki belakangnya untuk loncat, ya. Berikutnya ada kadal. Kadal bergerak dengan 4 kakinya. Fungsi kakinya untuk membantu berjalan di darat dan berenang di permukaan laut. Makanya kadal terkenal dengan kelompok hewan golongan reptil. Berikutnya ada katak. Katak memiliki 2 organ gerak, yaitu kaki dan tangannya, lengkap dengan selaput di jari-jarinya, gunanya untuk membantu saat ia berenang di air. Berikutnya ada burung. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Fungsi sayap untuk terbang dan mengendalikan arah angin, sedangkan kaki digunakan untuk berjalan. Nah, berikutnya organ gerak pada ikan ini menggunakan sirip dan ekor. Jadi, guna sirip dan ekor ini untuk membantu ikan bergerak maju, mundur, berbelok ke samping kiri ataupun kanan, maupun untuk berbalik arah. Berikutnya adalah hewan avertebrata. Nah, siapa yang masih ingat hewan apa saja ya yang termasuk ke dalam avertebrata? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Yang pertama adalah laba-laba. Berikutnya ada ubur-ubur, belalang, ada cacing, dan ada siput. Nah, 5 hewan ini adalah contoh hewan avertebrata. Berikutnya, organ gerak
hewan vertebrata. Ada apa aja? Nah, untuk ubur-ubur, organ geraknya adalah tentakel. Nah, fungsinya sebagai alat gerak. Jadi, ubur-ubur ini menyemprotkan air keluar pada bagian belakang tubuh ubur untuk bergerak berpindah ya. Jadi, caranya dengan apa? Iya, dengan menyemprotkan air keluar pada bagian belakang tubuh ubur-ubur. Jadi, cara kerja ubur-ubur ini seperti jet air. Nah, berikutnya adalah laba-laba. Apa ya organ gerak laba-laba? Nah, laba-laba bergerak menggunakan 4 pasang kakinya. Berikutnya adalah belalang. Belalang memiliki organ gerak kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya adalah kaki depan untuk mencengkram dan kaki belakang untuk melompat. Nah, tahu nggak ya fungsi sayap pada belalang itu untuk apa? Nah, fungsi sayap belalang itu digunakan untuk memberi sinyal kepada sesama belalang. Terus berikutnya ada cacing. Nah, cacing ini bergerak dengan otot-otot yang ada di seluruh tubuhnya. Jadi walaupun cacing nggak punya kaki, tapi cacing masih bisa bergerak, ya nggak? Nah, berbeda dia. Cacing ini bergerak menggunakan otot yang ada di seluruh tubuhnya. Jadi, tubuh cacing ini memiliki otot. Nah, fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Berikutnya adalah siput. Organ gerak siput yaitu otot perut. Otot perutnya itu berfungsi sebagai alat gerak yang mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke depan. Memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Nah, kelenjar yang dihasilkan oleh siput ini, inilah yang membantu siput mencengkram ketika siput ini sedang memanjat. Jadi walaupun siput ini nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia bisa memanjat tembok, memanjat pohon tanpa jatuh. Nah, itu berkat bantuan dari lendir yang dihasilkan oleh kelenjar yang dimiliki oleh siput. Berikutnya, nah, Mem ada gambar 6 hewan. Tugasnya adalah teman-teman memilih manakah yang termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata dan iya, benar. Jadi, teman-teman harus menggolongkan mana hewan-hewan tersebut ya. Dan organ geraknya apa ya? Gitu. Paham? Nah, jika sudah ya, ketika teman-teman sudah membedakan mana hewan vertebrata dan hewan avertebrata, teman-teman menyebutkan organ geraknya apa sih yang ada pada setiap hewan di masing-masing gambar ya. Ada monyet, cicak, ada paus, ada semut, ada kuda, dan ada buaya. Nah, itu adalah tugas IPA. Ya, tugas tematik muatan IPA. Untuk muatan bahasa Indonesianya dan SBDP, teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas yang ada pada buku cetak halaman 51. Ya, teman-teman menulis cerita berdasarkan gambar yang di atas, yaitu gambar Pak Rudi dan Edo yang sedang membersihkan kandang kelinci. Ya, sebelum membuat cerita, teman-teman harus memilih dulu 5 ide pokoknya. Terus baru dituliskan sebuah cerita. Nah, setiap paragraf syaratnya memiliki 1 ide pokok dan minimal 2 kalimat pengembang. Ya. Nah, setelah itu tugas berikutnya, teman-teman membaca halaman 53 tentang gerak kupu-kupu. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih ide pokok dari setiap bacaan di atas. Jadi setiap bacaan
setiap paragraf dari bacaan gerak kupu-kupu itu teman-teman tulis ya di buku cetak jawabannya. Nah, oke, sampai di sini kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan semoga teman-teman semua bisa paham dan jangan lupa dikerjakan tugasnya lalu kirim ke WhatsApp pribadi. Terima kasih buat waktunya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye, sampai jumpa semuanya.